Inspirasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini melalui FM 92,4 MHz kita bersama di acara Dialog Interaktif, yakni bersama Kepala BPSDM Kominfo Bapak Dia Rahman ST MSc, dan juga ada narasumber kita satu lagi yakni Mas Marco Alvan, fasilitator kemitraan. Tema obrolan kita hari ini pendengar berkaitan dengan sosialisasi digital talent scholarship, kemudian sosialisasi Diplo dan sosialisasi beasiswa Kominfo. Dan pendengar, dialog kita hari ini juga kita mengundang Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di line telepon kita di 369977 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Baik pendengar, untuk menyingkat waktu supaya waktu kita lebih panjang ngobrol, kita langsung sapa dulu dua narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Yang pertama kita sapa ada Kepala BPSDM Kominfo Bapak Dia Rahman ST MSc. Selamat siang Pak Rahman. Ya. Selamat siang. Saya panggilnya Pak Dea atau Pak Rahman nih? Dea aja yang biasa. Pak Dea ya. Iya. Salam kenal nih Pak Dea. Salam kenal juga. Jauh nih dari Jakarta ke Palembang nih. Oh enggak, sekarang udah deket semua. Oh, udah deket semua ya? Iya. Berkat kecanggihan teknologi gitu. Iya. Sehat ya Pak Dea? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya pendengar, kita sapa dulu narasumber kita yang kedua. Ini masih muda sekali. Kalau tautan usia sama saya kayaknya 20 tahun ya kayaknya. Ada Mas Marco Alvan, fasilitator kemitraan. Selamat siang Marco. Selamat siang. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Oh, mic-nya kurang deket ya kayaknya ya? Iya, coba nih. Halo. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Kayaknya kurang ya Mbak Gia suaranya ya. Baik, kita coba lagi nih. Mudah-mudahan bisa full nanti. Baik, pendengar, tema kita hari ini seperti kita ungkapkan tadi adalah sosialisasi digital talent scholarship, kemudian sosialisasi Diplo dan sosialisasi beasiswa Kominfo. Aduh, tiganya semuanya menarik nih Pak Dea. Iya, betul. Iya, apalagi untuk kaum milenial kayaknya ya. Betul Iya, sekali. betul sekali. Baik, sebelum ke sosialisasi digital talent scholarship, ini mungkin ada sesuatu yang ingin dituju dengan adanya program sosialisasi ini Pak Dea. Iya baik, terima kasih ya untuk Radio RRI Pro 1 ya atas kesempatannya. Jadi sebenarnya program ini sudah berjalan ya di tahun ini, di tahun 2023 untuk program Digital Talent Scholarship. Baik. Lalu ada Deploy dan juga beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Maksud kami hanya ingin menyampaikan bahwa kepada para masyarakat dimanapun Anda berada ya, tidak tertutup hanya pada di ini ya, di kawasan Palembang saja. Jadi program ini adalah program yang mencakup seluruh Indonesia, dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia karena target peserta itu bervariasi, mulai dari pelaku usaha sampai masyarakat sampai ASN pun juga bisa ikut di sini. Jadi memang yang sudah kami siapkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini memang sudah ini ya cukup matang untuk konsep. Kami cuma takut untuk informasinya belum menjangkau ke seluruh lokasi ya, ke seluruh cakupan. Jadi ya mungkin ya melalui RRI hari ini ya kami sangat berterima kasih, kami bisa lebih memperluas cakupan informasi bahwa ya ada loh program seperti ini, walaupun mungkin pasti sudah ada beberapa yang tahu, tetapi ya apa salahnya sih kita ini coba ini ya lebih memperluas kanal informasi kita begitu. Iya. Kalau untuk digital talent scholarship ini seperti apa nih Pak Dia? Oke, baik. Jadi sebenarnya digital talent scholarship ini kan ada 3 misi kita pada hari ini ya, digital talent scholarship, lalu deploy dan juga untuk beasiswa. Nah, digital talent scholarship ini sebenarnya adalah program yang sudah berjalan dari tahun 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya.
di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Komunikasi Informatika ya. Jadi program ini sebenarnya adalah, kalau kita bilang, kita lihat dari istilahnya ya, Digital Talent Scholarship ini sebenarnya adalah beasiswa non degree jangka pendek sebenarnya. Jadi durasinya ini pendek, paling lama itu setahu saya sekitar 3 bulan ya. Paling lama 3 bulan. Iya, untuk yang apa, program Fresh Graduate Academy. Jadi di sini Digital Talent Scholarship ini memiliki berbagai macam akademi. Nah, tiap akademi ini punya target pasar masing-masing. Iya. Gitu. Yang pertama itu, ini saya lihat contekannya ya, karena saya nggak hafal semua juga. Yang pertama adalah untuk target peserta lulusan baru. Lulusan baru ini ada di Akademi Fresh Graduate Academy, dan ini mungkin baru akan mulai, karena mengikuti kalender akademik itu baru akan dimulai di bulan-bulan sekitar bulan Juli ya, Mas Marco ya, kalau misalnya Juli. Iya. Lalu yang kedua adalah lulusan vokasi. Ini yang mungkin kami akan coba lebih emphasize di kesempatan ini ya, di program Vocational School Graduate Academy atau VSGA di sini ya. Jadi target pesertanya ini adalah rekan-rekan apa, SMK, ya, lulusan SMK ataupun anak SMK di tingkat akhir, ataupun mereka yang memang berada di posisi mahasiswa D3 gitu ya. Baik, itu Digital Talent Scholarship. Ini ya? yang VSGA, Akademi VSGA. Lalu ada yang namanya Talent Scouting Academy. Ini sebenarnya berkolaborasi dengan Kampus Merdeka ini ya, programnya Kemendikbud ya. Lalu ada Professional Academy ya. Di sini dilakukan pelatihannya ini secara online, full online. Professional Academy ini yang buka sepanjang tahun. Kemudian ada yang target pasarnya itu adalah para pelaku usaha UMKM. Iya. Ini siapa saja, yang penting mereka memang ada niat untuk ya melakukan digitalisasi di usaha mereka ya. Mungkin entrepreneur mau berjenjang ke teknopreneur ataupun yang lain gitu ya. Kemudian ada tematik akademi. Tematik akademi ini target pesertanya sebenarnya cukup bervariasi. Yang jelas di sini yang ditekankan adalah tema-tema pelatihannya yang memang cukup ini ya, beragam. Dan dia memiliki tema-tema sendiri. Misalnya kalau pariwisata ya pariwisata, kalau misalnya untuk konten kreator kita ada VCC yang cukup populer dan lain-lain. Kemudian di sini ada yang target pasarnya pun untuk para ASN ataupun P3K yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Yaitu di sini ada Government Transformation Academy atau GTA di sini kita bilang. Baik. Terakhir ada yang untuk ini mungkin sebenarnya terlepas dari Digital Talent Scholarship, tetapi memang masih satu ini ya, satu program juga dengan Badan Litbang SDM Kominfo, yaitu adalah Digital Leadership Academy. Ini biasanya untuk para pimpinan tinggi. Ya, di apa, lembaga pemerintahan di KL. Ini kami tidak melaksanakan sebenarnya, tapi dilaksanakan oleh Pusdiklat Kominfo. Baik, iya. Itu sekilas ya pendengar. Nanti akan lebih jelas lagi kita bahas di dialog kita siang hari ini. Pendengar, siaran kita ini bisa Anda saksikan langsung melalui channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Kita ke Mas Marco nih. Ini milenial, sangat muda sekali, semangat, energi. Enggak kalah nih Pak, dia juga semangat seperti itu. Baik, Mas Marco Alvan, fasilitator kemitraan. Kita ingin tahu, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Dia tadi seperti apa, kemudian Digital Talent Scholarship, Diplo, kemudian beasiswa Kominfo. Nah ini pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Karena nggak mungkin kita mengikuti sesuatu tanpa tahu nih syaratnya seperti apa. Silakan Mas Marco. Ya, jadi untuk syaratnya itu para pendaftar harus mempunyai akun di dalam website. Ya. Akun ya. Akunnya itu bisa dibuat di website digitalent.kominfo. Itu syarat utama. Betul. Kemudian ada lagi yang lain? Untuk syarat-syarat lainnya itu mengikuti dari ketentuan dari akademi-akademi yang ingin diikuti. Misal dari sini contohnya untuk pelatihan Digital Entrepreneurship Academy, yaitu yang jadi sasaran utama kita yaitu para pelaku usaha. Jadi ya syaratnya memang untuk para masyarakat yang memiliki usaha. Usaha gitu. Ya. Untuk syaratnya berbeda-beda tergantung akademinya. Baik. Untuk waktunya sendiri itu berapa lama? Untuk waktunya sama, bervariasi. Untuk
Namun rata-rata di sini untuk yang offline itu sekitar ada yang 2 hari, ada yang sampai 5 hari pelatihan kalau untuk offline. Offline ya. Kalau untuk beasiswa sendiri itu seperti apa Mas Marco? Bisa dijelaskan nih? Untuk yang beasiswa Kominfo. Untuk yang beasiswa Kominfo di sini ditujukan kemana saja, kemudian persyaratannya seperti apa gitu Mas Marco ya. Untuk beasiswa Kominfo di sini kan sebenarnya ini sudah tahap 1 ya, untuk dalam negeri dan luar negeri, dan ini sekarang yang masih dibuka itu untuk yang S2-nya nih yang sedang dibuka ini untuk ada di beberapa tempat. Yang pertama ada di Magister Ilmu Komunikasi di Universitas 11 Maret. Lalu ada di Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin. Ada juga di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, dan ada Media dan Komunikasi untuk Universitas Erlangga. Ini ini adalah beberapa beasiswa yang masih dibuka untuk saat ini, karena penerimaannya ini sebenarnya udah lewat dari tahap 1. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai beasiswa yang akan datang diberikan oleh Kominfo, itu bisa langsung cek di websitenya https beasiswa.kominfo.go.id, atau bisa langsung nanya-nanya melalui email. Bila ingin memilih beasiswa dalam negeri bisa ke beasiswa.dn@mile.kominfo.go.id. Jika ingin memilih beasiswa untuk ke luar negeri bisa juga untuk beasiswa LN dan @mile.kominfo.go.id. Oke, baik. Pendengar, kita akan lanjut kembali obrolan kita. Kita ke Pak Diah lagi nih. Tadi disinggung masalah digital talent tadi ya, saya tertarik nih, digital talent scholarship. Nah ini ada waktu khusus ini pendaftarannya nih Pak Diah. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kemudian kalau seperti saya baca informasi ini ada yang di beberapa tempat nih, ada di Provinsi Sumatera Selatan, ada di Poltek Sriwijaya seperti itu. Nah ini bisa dijelaskan lebih rinci nih Pak Diah. Ya. Baik, ya. Jadi sebenarnya untuk jadwalnya sendiri di masing-masing akademi ini berbeda-beda ya. Jadi ada yang sudah mulai di awal tahun, ada yang mungkin untuk pelaksanaannya itu mengikuti kalender akademik, jadi harus ngikutin kalender akademik, jadi baru dimulai di bulan entah itu mungkin Juli atau di bulan Juli ataupun mungkin Agustus nanti. Sedangkan untuk yang sudah berjalan ini kalau di Palembang sendiri ya, di Palembang ini sendiri sekarang sedang berjalan ini untuk program DEA ya, untuk basic pemasaran digital di sini sudah dimulai di tanggal 11 sampai 12 Mei 2023 di Politeknik Sriwijaya sini ya. Lalu untuk TA ini sedang berjalan juga untuk tematik akademi tanggal 11 sampai 12 Mei di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dan mungkin yang perlu diketahui nih sama rekan-rekan di sini mungkin untuk yang program VSGA ini, Vocational School Graduate Academy, karena di sini sedang ada pembukaan pendaftaran di sini ya. VSGA ini jadinya akademi yang diperuntukkan untuk teman-teman yang sedang dalam studi ataupun lulusan sekolah vokasional di sini. Skema yang dibuka di sini apa sih ya, Mas Marco? Boleh izin menambahkan di sini untuk VSGA ini sasarannya adalah angkatan kerja muda, yang mana itu berarti lulusan SMK atau sederajat atau diploma yang masih berkuliah di semester akhir ya. Atau yang sudah lulus juga diperkenankan. Untuk tema pelatihannya itu ada junior web developer, ada junior network administrator, ada junior mobile programmer, lalu ada juga junior graphic designer. Kemudian untuk yang online juga kita melaksanakan intermediate multimedia designer, ada motion graphic artist atau intermediate animator. Ya mungkin itu adalah skema-skema yang nantinya akan dijalankan oleh VSGA online. Baik, oke. Pak Dea,
Jadi ini kalau kita berbicara soal manfaat dari sosialisasi digital, kemudian Diplo, beasiswa Kominfo, ini pasti akan sangat bermanfaat dan berguna untuk orang yang bersangkutan gitu. Iya. Nah ini bisa dijelaskan ini Pak Dias, ketika UMKM sudah mengikuti pelatihan ini, apa yang akan dirasakan oleh mereka? Kemudian juga mahasiswa dan juga tadi ada sempat mendengar ada yang animator dan sebagainya. Ini seperti apa Pak Dias yang akan diperoleh? Oke, Ya. ini berarti ini sebenarnya kalau saya bilang sih suatu sinergi program yang ada di Badan Litbang SDM-nya. Iya. Saya belum nyinggung tadi deploy ya. Iya Deploy. betul. Oke. Kalau untuk yang untuk pelaku UMKM jelas mereka pada saat selesai menyelesaikan pelatihan mereka tidak akan dilepas begitu saja karena ada yang namanya proses pendampingan selama 2 minggu di sini. Nah, proses pendampingan 2 minggu ini tetap para instruktur yang sudah memberikan mereka materi akan tetap mendampingi mereka selama 2 minggu apabila memang ada masalah pada saat mereka mengimplementasikan terjun ke lapangan langsung. Langsung studi lapangan langsung dan juga seperti itu ya. Yang jelas ini sangat bermanfaat pasti ya. Iya. Kalau untuk pelatihan yang lain, yang jelas pelatihan yang lain yang memang ujung-ujungnya adalah untuk ada gap antara kebutuhan tenaga kerja di lapangan dengan SDM yang Indonesia miliki. Di sini baru deploy masuk nih. Jadi kita bisa akses di deploy.id. Deploy ini sebenarnya dulu setahun yang lalu itu namanya Simonas, ya. Dia sudah upgrade menjadi Deploy. Deploy ini sebenarnya adalah seperti sebuah platform untuk menjembatani antara para peserta lulusan dari Digital Talent Scholarship ini, mereka yang eligible ya untuk bisa masuk ke platform Deploy, dan juga para pencari kerja. Pencari kerja ini maksudnya pencari tenaga kerja, maaf ini ya. Jadi para lulusan yang memang eligible seperti di Akademi VSGA misalnya mereka setelah selesai pelatihan mereka dapat sertifikat SKKNI yang mana mereka sudah eligible untuk bekerja, mereka bisa langsung masuk ke platform deploy.id ini untuk mencari pekerjaan langsung di situ. Jadi sudah terampil ya? Sudah terampil sudah dan teruji. Jadi populasinya sudah di-generate sedemikian rupa bahwa mereka sudah bisa mencari pekerjaan, jenis pekerjaan yang memang sudah ada di deploy.id ini. Jadi banyak manfaat sekali ya Pak Dea ya sudah mengikuti pelatihan seperti ini. Jadi pendengar jangan ragu untuk mengikuti yang namanya pelatihan dari digital, kemudian Diplo dan beasiswa Kominfo. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini ada biaya nggak sih Pak Dea gitu kalau kita berbicara soal budget gitu? Di sini kami tekankan bahwa semuanya mulai dari proses pendaftaran sampai penerimaan sampai nanti pun itu selesai gratis. Alhamdulillah. Sertifikat Baik, berarti ini sosialisasinya sudah ke seluruh Indonesia nih Pak Dia ya? Ya. Kalau sosialisasi secara pusat ya dari pusat pemerintah pusat untuk kantor pusat sih sebenarnya sudah. Tapi memang karena kami memang punya balai-balai lain yang kecil gitu, memang jadi untuk sosialisasi secara lebih spesifik di daerah kerja kami, nah ini memang dilakukan oleh kami. Gitu. Sampai saat ini kalau boleh tahu Pak Dea, bagaimana antusias mereka untuk mengikuti hal seperti ini? Gitu? Antusias sih sangat luar besar biasa. Sih, luar biasa. Terbukti dari sudah beberapa tahun ini jumlah pendaftar dan jumlah peserta yang sudah dilatih itu memang selalu melebihi kapasitas target. Tapi ya kalau kelebihan target tahun ini bisa dialihkan ke tahun depan atau seperti apa Pak Dia? Sesuai output nggak bisa. Iya. Baik. Pendengar silakan, ini waktunya sangat baik sekali. Di line telepon kita sudah kita buka di 36997 atau juga WA Pro 1 082179279090. Jadi untuk beasiswa Kominfo ini sangat terbuka sekali nih Pak Dia. Sampai batas waktu kapan ini penerimaannya kalau untuk beasiswanya sendiri? Beasiswa sendiri dibuka sampai tanggal kalau nggak salah sih sepanjang ini kok. Sepanjang tahun sih dia. Tahun 2023 ya? Iya. Alhamdulillah berarti masih cukup panjang ya, bisa kapan aja. Kemudian juga ini ada sistem pelatihan online ini. Mungkin Mas Marco bisa menjelaskan ini. Ya, VSGA gitu. Ya. Boleh. Nah, untuk VSGA ini karena kita sudah menyelenggarakan beberapa pelatihan VSGA offline sebelumnya dan juga sudah memenuhi target, kita akan mengadakan VSGA online. Nah ini bagi yang sebelumnya itu kemarin ingin mengikuti pelatihan VSGA cuman terkendala dengan waktu yang
kurang fleksibel karena offline harus 5 hari gitu Iya. kan datang. Nah itu bisa mengikuti pelatihan Veskia online. Online ya. Pendaftarannya itu sudah dibuka mulai dari 10 April 10 April. kemarin sampai tanggal 26. 26 Mei. Betul. Iya. Nanti akan ada tes substansi terlebih dahulu di tanggal 10 April dan kita akan melakukan verifikasi dan nanti kisaran pelaksanaan pelatihannya itu sekitar di tanggal 15 Juni Iya. sampai 28 Juli. Itu nanti para pendaftar dan atau peserta yang udah eligible dan mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat. Ada 2 sertifikat. Pertama sertifikat completion karena telah mengikuti pelatihannya. Yang kedua itu kita dapat sertifikasi kompetensi yang dari BNSP. Jadi Baik. sudah bisa dipakai untuk melamar kerja gitu. Alhamdulillah ya. Berarti ini memang tujuannya ke arah sana ya. Ya betul. Baik. Angkatan kerja muda. Iya. Kita ke Pak Dea lagi. Ini mungkin ada kaitan dengan menuju industri 4.0 gitu ya. Nah ini bagaimana nih Pak Dea kaitannya sama beberapa asosiasi digital, Diplo, beasiswa Kominfo arahnya ke sana gitu. Ya. Oke, baik. Sebenarnya ini bertujuan juga untuk tadi ya ada meminimalisir gap bahwa di Indonesia itu untuk menuju ke industri 4.0 ada beberapa job yang memang di sini benar-benar diperlukan gitu ya, dan di sini ada gap yang memang diderita oleh Indonesia. Kita kekurangan job-job seperti itu gitu ya. Jadi ya di sini memang kita mencoba untuk meminimalisir gap tersebut dengan lebih bisa memberikan upskilling, reskilling ataupun skill-skill baru kepada para ya masyarakat Indonesia lah, apapun itu ini ya lapisannya, apapun itu target pasarnya yang jelas. Dengan meminimalisir tersebut nantinya di beberapa puluh tahun mendatang ya kita sudah tidak kekurangan lagi untuk pasokan tenaga kerja dan juga daya saingnya dengan paling tidak dengan negara-negara di Asia terlebih dahulu lah, kita masih bisa ini ya bersaing, bahwa kita mulai tahun ini pun banyak kehilangan pekerjaan-pekerjaan yang sudah lama ada, banyak pekerjaan-pekerjaan baru, bahkan kita sudah harus bersaing dengan teknologi AI di sini ya. Betul. Jelas di sini kita memang harus lebih melakukan upgrade kepada skill yang kita punya gitu. Baik. Mbak Dea juga Mas Marco, kita break sebentar. Boleh. Iya, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, silakan yang mau gabung nanti kita buka line teleponnya di 36997 atau juga WA per 1 082179279090. Silakan pendengar, dialog kita masih kita hadirkan untuk Anda dengan tema bahasan kita mengenai sosialisasi digital talent scholarship, kemudian sosialisasi Diplo dan sosialisasi beasiswa Kominfo bersama Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo Jakarta. Ada Bapak Dia Rahman STMSC dan juga Marco Alvan, fasilitator kemitraan. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Sering lihat kan, kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tokoh masyarakat Sako mengajak kepada seluruh dan masyarakat Sumatera Selatan untuk mendownload aplikasi RRI Playgo di Play Store dan App Store agar seluruh masyarakat dapat menikmati fitur-fitur pilihan dan informasi akurat dan aktual serta edukasi dan hiburan yang menarik dan mendidik dari RRI Palembang dan seluruh Indonesia. Ayo segera download aplikasi RRI Play Store. Kini RRI ada di ujung jari Anda. Sekali di udara, tetap di udara.
Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alexander, pemimpin wilayah Bulog, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, mengajak kepada seluruh warga dan masyarakat Sumatera Selatan untuk mendownload aplikasi RRI Playgo di Play Store dan App Store agar seluruh masyarakat dapat menikmati fitur-fitur pilihan dan informasi akurat dan aktual serta edukasi dan hiburan yang menarik dan mendidik dari RRI Palembang dan seluruh Indonesia. Ayo, segera download aplikasi RRI Playgo. Kini RRI ada di ujung jari Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo Jakarta. Ada Bapak Dia Rahman STMSJ dan juga ada Marco Alvan, fasilitator kemitraan. Dengan tema kita adalah sosialisasi digital talent scholarship, sosialisasi Diplo dan sosialisasi beasiswa Kominfo. Baik Pak Dea, kita lanjut kembali nih, karena waktunya memang agak singkat. Mungkin ini ada sangat bermakna dan bermanfaat buat pendengar kita. Nah, mungkin kaitan sama sosialisasi, tadi saya tertarik ingin bertanya tentang untuk ASN gitu ya. Kemudian juga ada pimpinan digital, kemudian pekerja terampil dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa. Nah, ini semua akan memperoleh yang namanya sertifikat ketika dia sudah selesai nih Pak Dia ya. Betul. Iya, dan ini akan sangat mempunyai nilai plus ketika mereka akan mencari pekerjaan, katakanlah mahasiswa akan melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Nah baik Pak Dia, kaitan kemudian juga ini ada saya informasinya ini ada juga mengenai penetapan atau juga Diplo ini, seperti ada fitur talenta, kemudian virtual internship. Ini seperti apa ini Pak Dia gitu? Iya. Ya, ini kaitannya sama fitur talenta ini berupa pekerjaan yang akan dituju atau seperti apa ini Pak? Ya baik. Ya. Jadi kalau untuk di deploy ini sebenarnya di dalamnya ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan juga kecanggihan teknologi ya nih ya. Iya betul. Iya, berarti memang harus melek digital gitu ya. Nah, kalau untuk para talenta di sini adalah para peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan dan mereka masuk ke dalam populasi ini ya, yang eligible untuk mencari kerja di Deploy. Mereka bisa mencari kerja sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan di pelatihan digitalan dan juga sesuai dengan skill set yang memang mereka miliki. Ini adalah sebuah fitur talenta yang ada di situ. Selain itu juga ada fitur kalau sekarang itu ini ya istilahnya project ini ya apa crowdsourcing project gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan memang mereka terregistrasi di dalam Deploy, tetapi mereka tidak mencari pekerja tetap. Mereka hanya ingin mencari pekerja dari populasi Deploy hanya berdasarkan ini project by project saja. Nah, para pemberi kerja ini mereka bisa memberikan atau membuat sebuah project creation di situ. Jadi nanti para peserta yang sudah
terdaftar dan juga sudah eligible untuk bisa mendaftar di situ. Iya. Jelas tentunya ini ya para alumni dari Digital Talent Scholarship mereka bisa melamar langsung ke project yang memang dibuat oleh para pemberi kerja tersebut. Selain di luar itu juga untuk para pekerja yang untuk para pemberi kerja yang memang secara formal ingin meng-hire mereka menjadi pekerja tetap, itu masih tetap bisa diberikan fitur. Jadi sebenarnya fitur-fitur secara seperti talent pool dan juga untuk talent-talent yang ada di sini ini sungguh sangat imersif dan sangat sayang kalau nggak dipergunakan. Betul. Okay. Tapi kalau untuk ASN, mohon maaf, tidak masuk populasi karena sudah dianggap bekerja. Tidak perlu lagi masuk, gitu ya. Iya, tidak masuk di sini. Kemudian untuk beasiswa Kominfo, beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini ada beberapa magister ilmu komunikasi, kemudian beberapa lagi magister media dan komunikasi. Ini seperti apa ini bisa diarahkan ini Pak Dia? Kemudian juga bisa mengunjungi website apa untuk masyarakat biar lebih jelas ini Pak Dia? Ya, baik. Kalau untuk beasiswa Kominfo ini penerimaannya untuk yang dalam negeri berdasarkan ini ya pembukaan untuk program masing-masing sesuai dengan universitas yang dituju. Memang seperti itu. Jadi memang tadi kalau saya bilang pembukaannya ini sebenarnya dibuka sepanjang tahun selama universitasnya yang memang membuka untuk program tersebut masih membuka, itu masih dibuka secara penuh. Iya. Jadi waktunya tidak terbatas ya tidak Pak. Terbatas. Kalau untuk tertarik ini mengunjungi website apa ini bisa disebutkan ini Pak Dia biar silakan untuk pendengar kita tahu. Para pendengar yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, ini strata S2 gitu ya, bisa mengunjungi ke program beasiswa Kominfo yang saat ini masih dibuka ya, di beasiswa.kominfo.go.id. Semua informasinya di situ terpampang secara lengkap. Silahkan diikuti untuk proses pendaftarannya seperti apa dan apakah eligible untuk mendaftar, silahkan. Baik, ini ke luar negeri juga. Tahu luar negerinya di mana aja nih Pak Dia? Luar negeri setahu saya negara Malaysia atau? Enggak. Yang sudah ada partnership itu setahu saya ada di Australia, lalu di Jepang dan beberapa negara di Eropa. Bisa dilihat langsung di ini ya, beasiswa.kominfo.id situ. Ini bisa menjadi hal yang sangat baik sekali nih. Jangan sampai nggak digunakan ini untuk beasiswa. Betul. Baik Mas Marco, kalau bicara soal beasiswa luar negeri, ini gimana Mas Marco melihat antusias kaum milenial generasi Z dengan hal seperti ini? Silakan Mas Marco. Ini di luar konteks obrolan kita nih. Kalau untuk antusias sebenarnya kita perlu melihat dari data yang mendaftar ya. Iya. Cuman di sini bersama dengan kita ada salah satu alumninya itu Pak Dea sendiri. Pak Dea sendiri lulusan dari beasiswa luar negeri Kominfo. Iya, luar biasa. Jadi kalau menurut Mas Marco sendiri antusias untuk hal ini memang luar biasa ya untuk anak-anak milenial ya. Betul sekali. Banyak sekali yang mereka ingin lakukan hal terbaik walaupun tidak di dalam negeri, tapi di luar negeri yang akan berdampak juga balik ke Indonesia sendiri gitu. Baik Pak Dea, ternyata alumni dari sana juga, alhamdulillah gitu. Tapi sudah alumni lama. Sudah alumni lama ya. Baik Pak Dea, ini mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup di acara kita di kesempatan siang hari ini. Silakan Pak Dea berkaitan dengan apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Ya, silakan Pak Dea. Baik, kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 di sini bahwa apapun itu pekerjaannya ya, baik mau dari mana kalangannya, bahwa di sini Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui perpanjangan tangan di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo ya, kami membuka kesempatan yang sangat besar sekali kepada rekan-rekan sekalian untuk mengikuti program Digital Talent Scholarship ini ya. Setelah mengikuti pelatihan pun kami masih fasilitasi dengan menggunakan platform deploy.id bagi mereka yang memang bisa menggunakannya, dan juga untuk beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri Kominfo ini bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang strata selanjutnya ini masih sangat terbuka luas ya kesempatannya. Pendaftaran pun masih terbuka luas juga. Untuk program Digital Talent Scholarship pun ini yang beasiswa non degree tapi juga dalam jangka waktu pendek masih terbuka luas sampai mungkin biasanya sih di kuartal 3 itulah baru mulai frekuensi pelatihan tuh baru mulai menurun gitu. Tapi untuk masa-masa sekarang masih sangat terbuka luas. Semua program saya lihat masih banyak yang terbuka ya. Silakan mendaftar, silakan. Kalau zaman sekarang daripada diem di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak dapat skill apapun, nggak bisa upskilling, reskilling, lebih baik ikut pelatihan. Betul.
mau dari rumah pun bisa. Mau langsung yang penting ada kemauan ya Pak Dia ya. Yang penting kemauan itu. Apalagi gratis nggak dipungut biaya gratis dapat sertifikat. Wah, ya luar bahkan biasa. kalau misalnya yang offline itu bisa dapat snack sama makan siang. Wah, biasanya iya, asik juga ya. Perubahan apa Iya. Apalagi kurangnya gitu ya. apalagi kurangnya, apalagi yang kurang, apalagi kita kasih ke masyarakat iya, gitu baik. ya. Tinggal kemauan mereka Iya, ya. jadi Baik. mohon bisa dimanfaatkan program yang memang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Iya. Jadi ya jadilah warga yang bijak yang bisa Iya. memanfaatkan program-program kami Baik, gitu ya. Terima kasih Pak Dia. Ya. Mungkin Mas Marco ada yang disampaikan? Ya, silakan. Ya mungkin dari saya itu jangan sampai kesempatan yang bagus seperti ini Dilewatkan begitu saja. Apalagi untuk kaum muda ya, yang masih semangat untuk menuntut ilmu gitu. Iya bener nggak Pak Dia ya? Iya. Ada lagi Mas Marco, itu aja? Iya, terima kasih Mas Marco. Pak Dia sukses ya Pak. Sukses. Iya, Terima kasih semoga sehat kembali selalu kepada RRI. Sekali mengudara tetap mengudara. Oh iya, yes. Terima kasih Pak Dia juga Mas Marco. Sukses untuk semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah obrolan kita hari ini, dialog interaktif kita di kesempatan siang hari ini, hari Rabu 10 Mei 2023 bersama Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo Jakarta. Ada Pak Dia Rahman SCMSC, juga ada Mas Marco Alvan, fasilitator kemitraan yang sudah bersama kita melalui tema kita hari ini adalah sosialisasi digital talent scholarship, kemudian sosialisasi Diplo dan sosialisasi beasiswa Kominfo. Saya Nadia bersama rekan game bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan juga minat dengarnya melalui Persatuan Palembang. Semoga pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup juga dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.